masih bersama kami pemirsa di obrolan Karebosi dan masih membahas mengenai Syahrul Yassin Limpo yang akhirnya menduduki jabatan sebagai Menteri Pertanian. Dan untuk Anda kami ajak untuk bergabung di 0411368102. Tadi sebelumnya juga sempat dibahas begitu ya mengenai posisi dari SYL sebagai Menteri Pertanian. Walaupun mungkin beberapa tamu-tamu saya di sini menganggap kayaknya SYL sebetulnya lebih cocok untuk posisi lain begitu. Tapi kira-kira menurut Pak Mas Riyadi, dibandingkan gitu menteri sebelumnya, lebih bagaimana, lebih tepat mana kira-kira? Sebenarnya kan kedua tokoh ini memiliki kelebihannya masing-masing begitu ya. Jadi saya kira dari sisi latar belakang akademik, ya menteri kemarin kan memang latar belakang S1, S2, S3-nya kan ya pertanian. Tapi kan mungkin dari sisi pengetahuan is oke, tapi mungkin dari sisi lain pasti juga setiap orang punya kekurangan. Pak SYL ini ya karena pengalamannya di pemerintahan, pengalamannya di politik yang begitu luas, tentu saja harapan kita bahwa beliau lebih piawai dalam mengendalikan kemudi Kementerian Pertanian ini sehingga bisa tentu saja kita berharap walaupun kendaraannya sama tapi bisa lajunya lebih cepat karena mungkin sopirnya lebih berpengalaman. Kan itu persoalan. Baik. Jadi kalau saya sih sebenarnya hanya dua saja mesti fokus ya. Pertama lahan ya, yang kedua petaninya gitu. Kalau lahannya bisa dilindungi ya, lahan pertaniannya bisa dilindungi, jangan begitu mudah dikonversi menjadi perumahan, menjadi apa dan seterusnya. Yang kedua, petaninya. Kita ngomong apapun, teknologi apapun, kalau petaninya tidak sejahtera, nonsen. Ya, dengan cara, mungkin dengan cara tidak impor, dengan cara apapun. Yang jelas petaninya harus berdaya. Kalau tidak, cerita mati. Baik, artinya ini kan cukup jadi PR juga begitu untuk SYL. Khususnya memang untuk impor memang cukup disoroti sebelumnya begitu Pak Adnan. Kira-kira menurut Anda apa yang harus dilakukan SYL ini nanti? Ya, saya pikir yang pertama itu adalah tetap memang ya memperluas sawah. Ya, tetap memperluas. Ya, harus intensifikasi pertanian. Karena kenapa belakangan ini itu sudah mulai tergerus. Salah satu diantaranya adalah perumahan. Itu yang pertama. Perumahan itu sangat menggerus. Semakin bertambah penduduk di Indonesia, itu semakin membutuhkan perumahan. Dan perumahan itu lahan-lahan ya para pengembang-pengembang itu menggunakan sawah. Artinya kecil kemungkinan begitu Pak untuk dikembalikan lagi atau gimana? Ya, saya pikir tetap harus memperluas. Tetap harus ada intensifikasi pertanian gitu. Ya, yang kedua, industri juga ini yang menggerus. Ya, banyak industri semakin berkembang industri tempat-tempatnya. Bahkan industri-industri dari luar yang menempatkan produknya itu produksinya di Indonesia. Itu juga yang menyebabkan berkurang. Nah, saya pikir tetap harus ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, melipat gandakan hasil pertanian. Ya, dia harus ya menghasilkan lebih banyak lagi gitu. Dan ada diversifikasi, ada berbagai macam produk-produk supaya kita tidak tergantung hanya satu gitu. Tidak hanya padi saja, tetapi yang lain-lain juga. Nah, saya pikir ya sebaiknya Pak Syahrul juga harus ya paling tidak ada produk atau tanaman-tanaman atau ada hasil unggulan khususnya di masing-masing daerah, masing-masing provinsi gitu. Kalau kita di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dulu ada coklat, ada kakao. Ya, di beberapa daerah ada cengkeh gitu, khusus untuk perkebunan. Nah, yang lain saya pikir ada juga kelapa sawit. Nah, sebaiknya juga di daerah-daerah lain ada seperti itu. Setelah itu baru membangun mau dikemanakan produksi ini gitu. Pak, tetap membangun dengan pasar. Artinya kan ekspor. Cukup kecil kemungkinan begitu. Mungkin kalau kita lihat untuk perluasan sawah, apalagi kan banyak dibangun perumahan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan SYL untuk mengembalikan itu?
Ya, tetap harus memang perluasan karena masih ada sebagian termasuk memanfaatkan rawa-rawa. Selama ini dianggap bahwa rawa-rawa itu tidak produktif, tetapi kalau itu bisa menggunakan teknologi modern, saya pikir itu bisa dilakukan. Tapi harusakah ada pembatasan pembangunan? Ada kerjasama juga antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perumahan atau Menteri PUBR. Harus ada pembatasan kira-kira, Pak? Paling tidak mungkin seperti yang dilakukan belakangan ini menggunakan bangunan-bangunan ke atas gitu, tidak justru memperlebar atau memperbanyak secara vertikal. Nah, kalau itu dilakukan, ya saya pikir bisa mengurangi, bisa memperluas sawah-sawah yang selama ini notabene ya sudah mulai tergerus. Ya, jadi sebaiknya Pak Sahrul harus ya mentargetkan bahwa kami akan memperluas sawah sekian ribu hektar, ya mulai dari Sabang sampai Merauke, termasuk di bagian timur sana di Papua itu, saya pikir sawah masih sangat terbatas gitu. Itu bisa diperluas termasuk Kalimantan. Nah, artinya ini kira-kira memang haruskah kalau misalnya untuk daerah-daerah yang memang padat untuk pembangunan begitu, haruskah memang ada pembatasan pembangunannya atau tidak perlu? Ya, pembangunan mungkin boleh dilakukan pada area-area yang non produktif. Katakan lahan-lahan yang mungkin tidak subur di situ atau dia mengandung bebatuan dan lain sebagainya, ya itu bisa dijadikan sebagai lahan perumahan. Ya, tetapi kalau dia lahan subur, sebaiknya ada kebijakan yang bisa membatasi agar supaya itu justru bukan rumah yang kita tanam gitu. Sebaiknya padi yang kita tanam sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak. Karena ada kecenderungan selama ini, ya setiap ada sumber-sumber di situ, katakan mungkin perguruan tinggi, pasti di sekelilingnya langsung berkembang lagi gitu. Ada perumahan dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan mengurangi luas persawahan di Indonesia. Baik Pak, sebelum kita lanjut, saya angkat satu penelpon dulu. Ada Bapak Syamsuddin di Makassar. Selamat malam. Selamat malam Pak Syamsuddin. Selamat malam. Baik, silakan Pak. Nah, saya kira yang pertama sebagai orang sukses mengucapkan selamat dulu untuk khusus masyarakat luar. Selamat semua tuh. Ya, saya kira dan sebagai orang luar ya saya mengucapkan selamat. Jadi soal positif Pak Sahrul ini yang penting dia jadi menteri dulu. Itu ada orang sukses yang menteri. Itu pendapat. Itu yang paling penting. Karena saya kira periode kedua ini cuma satu ya, kalau tidak salah, tidak ada lain. Nah, kalau soal petani ini kan selalu fokusnya ke padi ya, ke sawah. Nah, jadi kita tidak tahu ini yang surplus yang mana, apakah coklat atau kopi atau cengkeh atau beras. Nah, jadi cocok kalau mau didata dulu ini, karena seperti beras masih mengimpor, bawang juga masih mengimpor juga. Dan saya kira impor juga kan ada selalu diambil itu dengan korupsinya, jadi ini juga kan perlu data. Sebenarnya diimpor yang mana surplus, yang mana diimpor. Nah, jadi saya seperti Pak Anan tadi, memang saya sependapat harusnya dia cuma ke dalam negeri, tapi alhamdulillah yang penting dia jadi menteri. Saja. Jadi kan perlu data Pak, perlu data yang mana yang surplus, yang mana yang diimpor sambil korupsi, itu yang penting datanya itu. Kalau misalnya padi memang ada kekurangan, karena ibarat sawah semua ini tumbuh sama beton, bukan lagi padi yang tumbuh tapi beton. Saya kira Goa, Maros, Pangkep itu sudah di sawah-sawahnya orang, bukan lagi padi yang tumbuh tapi beton. Itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Syamsuddin mengenai penyeragaman data 100 hari itu Pak. Tadi memang ada sempat singgung juga. Ini artinya kan cukup efektif juga untuk meminimalisir impor begitu. Kira-kira bagaimana biar bisa terwujud nanti? Iya, saya rasa memang data menjadi sangat penting untuk memulai membuat kebijakan, karena seperti tadi yang saya bilang, data kita sangat bervariasi. Data luas lahan sangat bervariasi. Kadang-kadang kemudian karena tidak berdasarkan data yang tepat, pemerintah membuat kebijakan yang mubazir. Dan salah satu contoh misalnya pencetakan 1 juta hektar untuk lahan pertanian, itu kan jadi proyek yang mubazir, kemudian hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Nah,
pertanyaannya kemudian apakah memang kita butuh 1 juta hektar lahan ataukah lahan yang ada sekarang sudah mencukupi? Karena ketika kita melihat sekeliling misalnya memang banyak yang jadi perumahan gitu, tapi banyak juga sawah yang kemudian tidak diolah, lahan tidur. Lalu ada juga kategori lahan yang masih digunakan tapi hanya setahun sekali karena dia tak ada hujan dan segala macam. Kalau kemudian itu kita bisa petakan seberapa banyak lahan tidur, seberapa banyak lahan tak ada hujan, seberapa banyak lahan yang mendapatkan pengairan. Lalu kan di situ baru bisa dihitung, oh kalau sekian kita mesti bangun bendungan sekian. Kalau ini berarti kalau lahan tidur berarti petaninya yang kurang, petaninya yang perlu dididik dan segala macam. Sehingga misalnya di situ kemudian bisa lahir kebijakan strategi pengembangan SDM, strategi pemanfaatan lahan dan tadi strategi peningkatan produksi lahan gitu. Yang tadinya petaninya bertani secara sembrono, lalu kemudian diajarkan dia bertani secara baik, yang tadinya produksinya sedikit bisa banyak, yang tadinya kualitasnya bisa kemudian menjadi rendah, lalu kemudian diajarkan misalnya bagaimana supaya harga pertaniannya mahal. Misalnya kan misalnya Unhas punya, kalau tidak salah punya daerah binaan di Baru, kembali bertani organik. Kenapa Unhas mendorong ke sana? Karena pertama pertanian organik itu lebih sehat, misalnya. Yang kedua, harga beras organik itu hampir 2 kali lipat dari beras biasa. Padahal sama-sama beras, tapi karena dia tanpa pestisida dan segala macam. Nah, kenapa enggak kita dorong petani kita ke situ? Jadi walaupun produksinya sama, tapi kemudian pendapatannya bisa meningkat 2 kali lipat. Itu salah satu contoh. Dan bukan itu saja gitu, karena pertanian itu kan tugasnya nanti Kementerian Pertanian tidak hanya mengurusi sawah gitu, tapi juga mengurusi yang lain, bawang, komoditi-komoditi yang lain yang menunjang. Karena sebenarnya banyak juga komoditi-komoditi yang kemudian menjadi penunjang perekonomian nasional. Salah satunya misalnya coklat. Tapi kita lihat sekarang produksi coklat di Sulawesi Selatan, kakao di Sulawesi Selatan itu menurun secara drastis gitu. Petani tidak lagi percaya. Lalu mereka mengganti ke komoditas yang lain dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dipikirkan, bagaimana petani coklat tetap petani kakao tetap bertani kakao tapi tetap bisa sejahtera. Bagaimana kemudian mencari pangsa pasar, yang memperluas pangsa pasar di luar negeri sehingga mereka bisa ini, sehingga petani kemudian menjadi pekerjaan yang profesional, bukan menjadi pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan. Karena selama ini seperti itu. Harapan kita mungkin seperti negara-negara maju. Iya, karena selama ini kan begitu, yang jadi petani itu yang tidak punya sekolah ataupun dia sekolah tapi bodoh, tidak diterima di tempat kerja. Akhirnya dia pulang jadi petani. Nah, ini yang kita harus luruskan, bahwa bertani itu butuh inovasi, bertani itu butuh kecerdasan, bukan hanya otot. Nah, ini yang harus kita dorong ke depannya, sehingga dengan meningkatnya sumber daya petani, meningkatnya sarana dan prasarana yang mendukung produksi pertanian, itu secara otomatis akan surplus gitu. Jangan langsung bicara swasembadanya, surplusnya, tapi kita harus lihat kenyataannya dulu. Petaninya sekarang tingkat pendidikannya kayak apa? Artinya harus jelas dulu pokok permasalahannya, betul. Begitu, Pak. Kita harus telisik dulu masalahnya di mana gitu. Jangan tiba-tiba kita nuntut hentikan impor, naikkan produksi, itu enggak sesederhana itu kan. Kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu. Makanya tadi saya bilang, saya sangat kagum ketika Pak Sahrul di pidatonya bilang dia mau menyamakan data dulu. Artinya Pak Sahrul sangat peduli dengan dan punya keinginan untuk mencari akar permasalahan petani kita ini seperti apa sih. Oke, baik, sebelum kita break mungkin kita angkat satu penelpon dulu. Ada Bapak Nurdin di Makassar. Selamat malam, Pak Nurdin. Selamat malam. Baik, silakan Pak. Iya, dari Pak. Oke, baik. Saya kira ini salah satu tantangan baru buat JCL dan harapan baru bagi masyarakat seluruh Indonesia. Dan bagaimana itu, khususnya pertanian ini padi kan tidak kan satu tahap, dan bagaimana itu mempergunakan rawa-rawa untuk dibuat hilir dan diadakan kompensasi untuk pertanian padi khususnya padi. Saya kira itu, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Nurdin. Untuk Anda di rumah, pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.